Sahabat, kita semua selalu berada dalam sebuah realitas. Andaikan ada yang berusaha melarikan diri dari sebuah realitas tertentu, pada saat ia keluar dari realitas itu, ia memasuki sebuah realitas yang baru, realitas yang lain. Jadi, tak seorang pun dapat melepaskan diri dari realitas. Realitas yang kita hadapi dalam hidup ini ada bermacam-macam. Ada realitas yang menolong kita untuk bertumbuh dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Misalnya realitas orang beriman. Persekutuan yang selalu mendorong kita ke arah pertumbuhan. Atau ada realitas bergaul dengan saudara-saudara yang tidak seiman namun berjalan dalam suasana dialogis, tidak saling memojokkan. Di dalam realitas seperti ini kita biasanya merasa relatif lebih nyaman karena kita selalu didorong atau mungkin ditantang untuk semakin memperdalam pemahaman kita tentang iman kita dan iman sesama. Ada juga realitas yang menyerempet bahaya. Misalnya realitas bergaul dengan orang-orang yang cenderung mengembangkan sikap kompromis pada hal-hal yang jahat atau bertentangan dengan kehendak Allah. Orang-orang dalam realitas seperti ini biasanya berkata, ayolah, sekali-sekali kan tak apa-apa. Saya juga belum pernah mencoba kok. Cobalah supaya kita mengetahuinya. Di dalam realitas seperti ini biasanya kita secara relatif merasa kurang nyaman. Ada lagi realitas yang lebih rawan, yaitu realitas yang benar-benar buruk. Misalnya lingkungan para pemabuk, lingkungan para penjahat, para koruptor, penyebar kebencian, dan lain-lain yang semacam itu. Di dalam realitas seperti ini, orang biasanya merasa benar-benar tidak aman, tidak nyaman. Kita semua berada dalam salah satu realitas seperti ini, entah tipe yang bagaimana. Di dalam realitas ini kita harus memberi sikap. Kita harus menentukan bagaimana cara kita bergaul, bagaimana cara kita berinteraksi dengan mereka. Kalau dengan realitas yang pertama tentu kita lebih gampang bergaul, lebih gampang berinteraksi karena hampir semuanya serba seragam. Tetapi bagaimana dengan realitas yang kedua yang nyerempet bahaya atau realitas ketiga yang benar-benar berbahaya? Firman Tuhan dalam Markus 2 ayat 13-17 memberi beberapa petunjuk kepada kita untuk dijadikan sebagai patokan atau prinsip dasar. Prinsip pertama dapat kita lihat dalam Markus pasal 2 ayat 14 yang berbunyi, kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Melalui apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada Lewi ini, kita belajar bahwa hal yang mendasar bila kita ingin memasuki sebuah realitas tertentu, apalagi kalau kita berniat memberi inspirasi pada sesama dalam realitas itu adalah melakukan pengenalan melalui pengamatan. Dalam Markus 2 ayat 14 kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus telah mengenal nama sang pemungut cukai ini. Ini hanya mungkin terjadi kalau sebelumnya Tuhan Yesus telah melakukan pengamatan atau ia telah mendapatkan informasi tentang pemungut cukai itu. Nah, apa pentingnya mengenal lebih dulu realitas yang hendak kita masuki? Jawaban atas pertanyaan ini akan saya sampaikan pada hari Rabu depan. So, tetap ikuti serial ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990
450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.